Enggak kekecilan nih. Ada koran besar gua, Pak? Yang besar? Bebas. Bawa dulu yang besar. Terus, Pak. Besok kamu pakai baju Olga. Enggak usah gede banget. Bapak pagi. Udah sampai sini kan ya, Sri? Ini Bisa. badag ya, badag. Iya. Benar banget. Buat ibu-ibu sebenarnya teh. Ibu kan harus gede, pakai kacamata. Tahu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cara berdoa ya, jadi begini. Misalnya Homi ini ayat ini sendiri ngejah terus asli ya. Jadi tapi ketika Homi ngejah juga kan asli nyimak ya, asli jadi tahu. Begitu juga Homi nanti asli baca ngejah, Homi juga tahu ya. So Homi duluan. Hamzah waw damahu lam patah la hamzah kasrah i kaf patah ka Jadi ulaika. nah, kalau Bapak nunjuk harkat berarti dibaca ya. Kalau Bapak nunjuk huruf berarti diejah ya. Sama kali juga Bapak ngajar kita ya. Kalau nunjuk ini langsung ngejah, kalau nunjuk ini langsung ditarabat dibaca. Itu orang lainnya nggak bisa ngejah ya. Nunjukkan nanti itu jelas nih. Misalnya ulaika gini aja. Ulaika. Malah salah, harusnya kan ini. Ulaika ya. Nah, itu jadi cara Bapak ngajar ini paling efektif. Makanya asli kalau bisa kelak ya misalnya udah nikah, udah pindah rumah misalnya di tempat lain gak ada yang ngajar, asli suruh anak tetangga ngaji ke asli. Ya ajarkan cara Bapak ngajar, ngejah ya paling mantap itu. Rata-rata Bapak pengalamannya itu 4 bulan Sri. Kalau misalnya seminggu 2 kali ketemuan ya, jadi dalam sebulan tuh 8 kali, itu dalam 3 bulan setengah, 30 pertemuan ya, udah bisa ngejah sendiri. Sedangkan orang yang biasa baca tapi nggak ngejah ya, itu kadang mereka bisa baca, sini Lip masuk mau dengar. Tapi kalau ditanya misalnya ini huruf apa nggak bisa jawab, huruf apa bingung. Nah, sambil dengar Lip. Lanjutkan Lip. Sini lagi. Nggak apa-apa Sob, ada kakaknya Sob. Alun patah a lam iya. Nah, Om belum tahu ya. Alif udah tahu ini apa Lip? Dia tadi bisa. Alif maksud roh. Iya. Alif bingkang. Ain patah a, lam alif patah la. Kayak ini juga alif, alif bingkang, alif maksuroh bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Sunda alif bingkang. Alif bingkang itu asalnya iya, ditukar jadi alif. Tetapi bentuknya jangan dirubah supaya ingat ke awal gitu. Ya. Nah, itu hebatnya Arab itu begitu. Jadi kita tuh jangan lupa pada asal. Nah, kalian juga nih. Nanti kalau misalnya udah besar sukses jangan lupa kalian itu anak siapa gitu. Jadi harus selalu hormat sama orang tua ya, karena dua orang tua jadi sukses. Jangan merasa sendiri ya. Wah, jadi insinyur sendirian enggak. Orang tua maka kita wajib taat kepada orang tua ya. Kalau nggak taat berdosa, dosa besar. Ya, ke orang tua kalau punya suami ke suami wajib taat itu ya. Kalau di sekolah ke guru ya. Guru itu ya jadi pengganti orang tua di sekolah ya. Ulangi Mi. Ain patah a lam alif patah la. Jadi Ala ha domahu zal iya. ai. Sama dengan ini, alif maksurah ini juga. Zal Alif yang asalnya iya ya, tapi dibuang titiknya. Tapi syaratnya itu sebelum si alif ini harus ada patah. Mau tanwin mau enggak ya, yang penting patah. Ini pasti alif. Jadi kalau ininya kasrah misalnya itu pasti iya. Ya, karena bersesuaian gitu. Ulangi. ha domahu zal alif mim tasdid tanwin patah zal Dam. dam mim nun ro tasdid kasrah mir
Ya betul, mir kan ini nun menghadapi ro itu idgham dimasukkan suaranya. Jadi asalnya min dimasukkan ke ro jadi mir ya. Bahasa Arabnya idgham. Idgham itu dimasukkan. Suara nun masuk ke ro. Jadi mir ya. Lanjut. ro ro ba tasdid patah ro ba kasroh bi ha Sama dengan ini ya, apa? ha mim sukun kasroh him Jadi mirabihim. ya, siap ada tasib ditahan ya. Mirob, jangan terlalu terburu bacanya ya. Lanjut. Waw patah wa hamzah waw domahu U, u hamzah waw domah bukan wu ya. Tapi karena nggak ada disukun nya jadi nggak panjang. Kalau disukun menjadi ini makan nggak jadi pendek. Lanjut. lam patah la hamzah kasroh i kaf patah ka ula Wa, wa ulaika ha domahu mim alif lam sukun domahum mul, sukun domahum ulangi. ha domahu mim alif lam sukun domahmul Mim mim sama dengan ini ya, cuma tulisan lebih kecil nih. mim fa sukun domah Move, lam kasroh li ha waw sukun domahum hu, sukun domahu motobi. nun patahna Jadi humul muflihuna stop. ulaika ala hudam mir rabbihim Nah, kalau tanda ini boleh berhenti, boleh enggak ya? Berhenti aja lah, udah belajar. Lanjut. wa ulaika humul muflihun. Nah ini kan motobi ya, bertemu hamzah. Kalau motobi bertemu hamzah, panjangnya ditambah. Motobi kan 2 harakat, ditambah hamzah. Karena bertemu dengan hamzah itu ditambah 3. Jadi berapa? 2 tambah 3. 5 ya, itu boleh 2, 3, 4 atau 5 harakat. Ulaika ini namanya mad wajib muttasil apa? Mad wajib muttasil. Jadi mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Karena nanti ada lagi mad tabi'i bertemu hamzah tapi misal kalimat, hamzahnya di kalimat lain maksudnya. Itu namanya sedikit. Jadi mad jaiz. Kalau ini kan mad wajib ya, mad wajib. Mad wajib muttasil. Kalau nanti hamzahnya di kalimat lain mah mad jaiz munfasil. Ulaika ala nala ini mad tabi'i. Apa Mi? Tandanya apa mad tabi'i ini? Patah menghadapi alif. Ya. Setiap patah menghadapi alif itu mad tabi'i. Tanda mad tabi'i ada 4. Ya. Pertama patah berdiri di atas selain hamzah. Kedua ini patah bertemu alif. Ketiga domah bertemu sukun. Keempat kasroh bertemu ya sukun. Mana gerak? Contohnya ini nih. Kasroh bertemu ya sukun ya. Kasroh bertemu ya sukun itu mad tabi'i. Jadi tanda mad tabi'i ada 4. Nanti juga hafal ya. Akan berulang-ulang nih hafal ya. Ala la mad tabi'i. Tadi ini apa? Mad wajib muttasil. Larnya ini diharkat. Ulaika ala la mad tabi'i 2 harkat. Hudam. Nah ini tadi menghadapi mim. Namanya idgham apa? Idgham. Kalau bacanya di wakaf di sini misalnya begini, ulaika ala huda. Misalnya napasnya pendek ya. Nah, huda ini jadi panjang. Disebutnya mad iwad. Jadi berfungsi alif itu huda. Tapi karena disambung, nah jadi alif tidak berfungsi. Yang berfungsinya tadi menghadapi mim. Disebutnya idgham apa? Idgham itu dimasukkan suara tanwin ke mim. Hudam tapi ditahan, digunakan, jangan terburu-buru. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Kita pada tasdid tahan ya. Ini juga sama idgham nih, nun mati menghadapi ro. Wa ula ini sama dengan ini tadi mad wajib muttasil 5 harakat nih. Wa ulaika humul. Nah, alif lam nah ini alif lam komariah. Apa Mi?
Alif lam kan disukun. Nah, kalau alif lam disukun pasti alif lam komariah namanya ya. Nah, jadi jelas kedengaran L-nya nih. Humul. Ada satu lagi huruf alif lam samsiah. Jadi lamnya nggak kedengaran, yang kedengaran itu huruf sesudah lam. Tersamarkan itu samsiah nanti ya. Cuma dua alif lam itu, komariah dan samsiah. Humul muflihuna. Muflihuna ini hu matobi. Apa mi? Matabi. Apa tandanya ini? Doma menghadapi wawu sukun. Dua harkat. Tapi karena nun di sini nih muflihuna di wakop, kalau di wakop aturannya setiap huruf akhir harus dimatikan. Ya. Jadi nun ini dimatikan dalam bacaan, tulisannya yang dirubah ya. Dalam bacaan. Nah, karena ini disukunkan, ketika matobi'i bertemu huruf lain yang disukunkan, di mana matobi sebelumnya dua harkat itu ditambah lagi 4. 2 tambah 4 jadi 6. Namanya mad arid lis sukun. Apa? Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Jadi 6 harkat nih. Humul muflihun ya. Muflihun 6 harkat. Tapi kalau disambungkan ini misalnya, nah jadi kembali ke matobi ke asal. Mad arid nggak jadi tadi ya. Kalau disambung dengan begini, humul muflihuna innal ladzina, paham? Ya, kalau di wasol disambung. Jadi terjadi mad arid disukun di sini jika diwakop dalam bacaan. Jika diwasol tetap kembali ke asal ini matobi. Apa ya? Belum apa sekarang apa lah, yang penting tahu dulu. Sekarang asli silakan Sri. Meja. Hamzah nun tasdid kasroh in nun hamzah Alif tah. Nah, kalau nggak ada harkat mah alif ya. Kan ini mah ada harkat nih, hamzah. Kalau nggak ada alif mah, agak ada harkat mah alif ya. Jadi nun alif lam. Apalagi ada lam nih ya. Pokoknya setiap ada huruf seperti hamzah dengan lam itu pasti alif. Ya. Alif. Ulangi. Hamzah nun tasdid kasroh in Iya. nun alif Lam. lam tasdid patah nal Iya. za Lam. lam. Nah, kalau ada tasdid berarti huruf itu 2. Ya, double. Cuma karena sama diperlihatkan 1, di atasnya dikasih tanda tasdid itu 2 ya. Tadi kan di bawah 1 nun alif lam. Nah, lam itu di bawah 1 ya. Satu lagi ini berharkat lam patah la ya, jadi 2. Ulangi. Lam patah la za Zal zal iya sukun kasroh zi ya. nun patah na Jadi innal lazina iya. kaf patah ka fa patah fa ro waw alif sukun domah ru Jadi kafaru sa sin bukan sa. Di ikro sa, di sini sin ya. sin patah sa waw alif patah wa hamzah tanwin domah un Jadi sawaun ain patah a lam iya sukun patah lai lai. Kalau ketemu tasdid lai. Kalau ketemu sukun lai ya. ha mim sukun kasrohim Jadi alaihim iya. hamzah patah a alif Hamzah lagi karena ada harkat. Jadi hamzah itu kadang ditulis begini Sri ya, kadang begini, sama ya. Cuma nulisnya ada 2 macam gitu. Kadang di yang seperti ini tuh alif juga kan begini ya. Tapi alif itu nggak pernah ditulis seperti ini. Ini hamzah ya. Tapi kalau ini bisa alif bisa hamzah ya. Ulangi. hamzah patah a hamzah nun sukun patah an zal ro sukun patah zar ta patah ta ha mim sukun domahum Jadi angzar tahum
waktu ngejam makan aan, tapi kalau sudah dibaca, nah karena nun ini menghadapi zal ikhfa ya, betul, jadi aang zartahum, ditahan ya 2 sampai 3 harakat, jangan terburu-buru. Aang zartahum, pokoknya ikhfa, iklab sama idgham ditahan, jangan terburu-buru ya. Lanjut. Hamzah mim sukun patah am, lam mim sukun patah lam, ta nun sukun domah tun, zal ro sukun kasroh zir, ha mim sukun domah hum, Jadi am lam tung zirhum, lam alif patah la, ya waw hamzah sukun domah yu, mim kasrah mi, nun waw pa sukun domah nu, na Hai. apa ya, nun patah kembali na, ke ikro. la yu minuna, Sok baca Rabas. innallazina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bagus, napas panjang napasnya. Terlatih ya, biasa begini. Jadi sebelum baca Quran napas dulu, baru kita baca. Kalau kuat masih ditahan aja. Kalau nggak kuat keluarin sedikit-sedikit. Jadi kalau napas banyak di perut karena kita tarik itu intonasi kuat. Jadi walaupun kita nggak punya lagu ya, tapi huruf-huruf akan jelas. Itu kan maksud tajwid itu, kita baca Quran harus dengan tajwid, maksudnya harus jelas, huruf-hurufnya jelas, tidak terburu-buru ya. Nah, tartil disebutnya. Nah, sekarang tajwidnya ini ditahan ya 2 sampai 3 harakat. Setiap nun bertasydid disebutnya gunnah. Apa? Guna. Gunnah itu ada 2, mim dan nun yang bertasydid ya. Ini nih nun bertasydid gunnah. Di innya ya, di sebelumnya yang ditanyakan itu innal, nal juga ada tasydid kan, jadi jangan terburu. Innalazi zi mad tabi'i apa? Batabi'i. Apa tandanya? Kasrah bertemu ya sukun apa? Kasrah bertemu iya sukun. Iya, seberharkat 2 Harkat. 2 harakatnya atau 2 ketukan. Innalladzina kafaru, ru juga sama matobi apa? Batabi'i. Berapa harakat? Dua. Apa tandanya? Dom Nama. bertemu Waw. su. Sukun. Ya, gitu ya disebut ya. Kasrah bertemu ya sukun harus disebut sukunnya. Doma bertemu sukun harus disebut sukunnya. Kenapa? Karena u dan iya ada yang tidak bersukun. Ya, berharkat. Kalau alif selamanya sukun, makanya nggak disebut lagi sukunnya, udah dimaklumi. Paham? Sawa, nah ini wa itu matobi'i, patah bertemu alif. Nggak disebut sukun kan alif pada alifnya. Tapi karena ada hamzah, nah setiap matobi'i bertemu hamzah, dan ini kebetulan satu kalimat itu disebutnya sama dengan ini tadi, mad wajib muttasil, panjangnya 2 sampai 5 ya. Jadi panjangkan aja. Sawaun ya 5 harakat tuh. Alaihim aang. Nah ini juga ada nih mim mati bertemu hamzah, ada hukumnya, tapi nantilah di bisa terlalu panjang, terlalu banyak. Ini aja fokusnya ke mad tabi'i dulu, ke mad-madan dulu ya, sama itu alif lam hamzah dan qabar ya. Aang, nah ini nun mati menghadapi zal, ini ikhfa. Aang zartahum am lam tung, ini juga ikhfa lagi sama dengan ini ya, nun mati menghadapi zal. Am lam tung ditahan ya, buru-buru gitu maksudnya. Am lam tung zirhum la, la ini mata, nah patah bertemu alif, la yu ini mahmuz nih, yuk dicentok, yuk minun, asalnya yuk minuna, nu teh mata bi, tetapi karena ini diwakaf dalam bacaan ya, setiap aturan wakaf huruf ain harus dimatikan, disukunkan, jadi la yu'minun. Ini asalnya 2 harakat tapi ditambah 4 jadi 6 nya pun berubah jadi mad arid lis sukun. Paham Sri? Ya. Mad arid lis sukun. Mad itu panjang, arid itu baru, lis sukun karena disukun. Jadi panjang karena baru disukun. Karena asalnya berharakat dia itu. Itu banyak di akhir ini ya, di akhir ayat. Tapi di tengah juga, kalau misalnya kalian ketemu
kayak matobi bertemu huruf lainnya disukunkan itu tetap aja mad ada disukun ya. Nanti ada contohnya ke depan. Tunggu sebentar ya. Jangan lupa pulang. Lip. Ya udah ngomong. Naos. Kayak mana? Oh, tadi udah tapi udah WA tadi udah tahu. Yang dipas aku WA buru-buru. Aku kata apa? Dimati. Ya aku telepon lagi main HP. Ih ngaji sini nggak ada akses deh. Buru. Nah sekarang kita latihan ke teknik ya. Teknik. Huruf hijaiyah itu ada 28 ya. Itu hamzah dan alif dihitung satu. Tapi kalau hamzah dan alif dipisah jadi 29. Tapi yang disepakati ulama adalah 28, dianggap satu dulu ya. Nah ini nih. Ini hamzah nih. Hamzah keluarnya atau mahrojnya dari aksol halki apa? Aksol halki artinya tenggorokan paling dalam. Tenggorokan paling dalam atau paling bawah. Jadi tenggorokan itu halak ya, halak. Tenggorokan itu dalam mahroj dibagi 3. Halak itu kan tenggorokan dibagi 3, ada tenggorokan paling bawah atau paling dalam aksol halki, ada tenggorokan ke atas ya, bagian tengah wastol halki, ada paling tinggi, paling atas namanya adnal halki. Ya, itu ada 6 huruf nih, tiap dari aksol halki 2 huruf keluarnya, dari wastol halki 2 huruf, dari adnal halki 2 huruf, jadi 6. Jadi 6 huruf keluar dari halak, dari hulkum, dari tenggorokan. Karena ada berapa huruf? Semuanya 28. Ya, 6 diantaranya keluar dari tenggorokan. Ini hamzah nih yang pertama. Dari mana keluarnya? Aksol Haki. apa? Salah. Aksol halki, tenggorokan paling dalam. Dari mana, Lip? Tenggorokan paling dalam. Pinter tuh, walaupun enggak menyimak ya. Pinter. Bahasa Arabnya apa, Lip? Aksol halki. Nah, ini lihat. Hamzah bertemu alif ya. Harusnya kan matobi'i. Tapi dikecualikan namanya beda. Kalau hamzah bertemu alif namanya mad badal. Kenapa? Karena si alif ini dipindah ke atas. Si patahnya dibuang. Kemudian karena kalau dipindah ke atas kepanjangan dipotong setengah. Jadi patah berdiri di atas hamzah Ya. namanya mad badal. Apa? Mad badal. Jadi patah berdiri kalau di atas hamzah namanya mad. Badal. Panjangnya sama dengan matobi 2 Kar. Tapi kalau patah berdiri di atas selain hamzah, maksudnya di atas 27 huruf lainnya disebut matobi ya. Paham ya? Panjangnya sama 2 harakat. Mad badal dan matobi panjangnya 2 harakat. Mad badal khusus patah berdiri di atas hamzah. Matobi patah berdiri di atas selain hamzah. Nah, ini 2 harakat nih ya. Kan mad badal. A 2 harakat. Ini harusnya ada titiknya ya, tapi ini dihapus karena titiknya ya. Ini kasrah hamzah bertemu ya sukun. Kasrah bertemu ya sukun, itu juga matobi. Ini mad badal, ini mad tabi'i, ini juga mad tabi'i ini. Dhamma bertemu wau sukun. Ya. Kalau ini dicentok nih karena kan ba menghadapi hamzah ya. A I U ba. Ba. Kenapa? Dicentok karena hamzah itu memiliki sifat jahar dan sidah, yaitu tertahan napas dan suara ketika dimatikan. Ba kan suara tertahan, ba napas juga tertahan ya. Suara tertahan itu disebutnya jahar, napas tertahan disebutnya sidah. A I U ba, coba. A I U ba. An, nah ini mah tanwin menghadapi hamzah. Idhar namanya. Apa? Idhar. Harus terdengar suara N-nya jelas. An, mah masih matobi ini sama dengan ini. Ya. An, ani, a, na. Nah ini yang pendek-pendek yang dipanjangin. Ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Balikan lainnya.
A I U ba sok. A I U ba. U an ani a na. U an ani a na. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Ma I an ani a. Ma I an ani a. Sekarang Bapak dari sini sampai sini ya, dengar dulu ya. A I U ba. U an ani a na minal mu'ni ma I an ani a. Sokomi. A I U ba. U an ani a na minal mu'ni mahi Ma I ma I an ani a. Asri. A I U ba. U an ani a na minal mu'ni ma I an ani a. Ya, sekarang yang kedua ba. Ba itu keluarnya dari dua bibir. Syafataini, baina syafataini bahasa Arabnya ya. Dua bibir. Ba, ba karena, tapi harus kena bibirnya. Jadi mahrojnya ba itu dari baina syafataini, dua bibir. Ini juga sama, ba ketika ada alif jadi mata bingi ya. Ketika ketemu kasrah, ketemu ya sukun, ini mata bingi juga ya. Ini mata bingi. Nah, ketika disukun, ini ba ini memiliki sifat qalqalah, ada pentalan. Harus mental ya. Babi bu babe be ya pentalannya. Bu bam. Nah, ini tadi menghadapi ba iklan. Jadi suara nunnya masuk ke m, ke mim. Bu bam sambil gunah ditahan. Bu bam bani babena minal mubni mabi bam bani ba. Bawa dulu ya. Babi bu bab. Ayo. Babi bu bab. Bu bam bani babena Bu bam bani babna minal mubni minal mubni mabi bam bani ba. mabi bam bani ba. Lepas sekali sampai sini ya, nanti Homi terus asli. Babi bu babe. Bu bam bani babena minal mubni mabi bam bani ba. Yomi. Babi bu bab. Bu Babe. bab. Kalau kalah jangan lupa ulangi. Babi bu bab. Mubam bani babana minal mubani mabi bam bani ba. Hampir keteter. Ayo Asri. Babi bu bab. Bu bam bani bab na minal mubni mabi bam bani ba. Ya, ketiga ta. Kalau ta itu ini gini ya. Ta itu ini kan gigi. Ini lidah. Ini gigi, ini gusi ya. Nah, si lidah itu ke sini ujungnya. Kalau ta ke sini kan sa. Kalau ta di sini ta. Ini tak majrurah namanya apa? Ta majrurah. Majrurah ada dua, itu ta marbutoh sama majrurah. Marbutoh itu yang bulat ya, ada titik dua. Kalau wakof jadi hak dia. Tapi kalau ta majrurah kayak ini mau diwakof, mau suku, mau diharkati, tetap aja tak ya. Oke, naikin ke atas kejauhan di sini. Ya, Bapak dulu. Tati tu bat. Suara ditahan tapi napas keluar. Bat gitu ya. Ada yang begini, bach, kena C, salah itu. Ada yang kena C saking serius gitu mengucapkan ta, jadi salah malah. Bach, bukan bach, tapi bat ya. Tati tu bat, tutang, ini mah ikhfa, tadi menghadapi tak. Tutang tanitat na minal mutni mati tang tanita. Coba Homi. Tati tubat tutang tanitat na minal mutni mahi Mati tang. mati tang tanita. Ya Asri.
tati tubat tutang tani tatna minal mutnimati tang tanita. Sadaqallahul azim. Bawa ya sama Alif belajar di rumah. Besok ke sini nih. Kan ini baru 3 huruf. Ini semuanya kan 28. Jadi 6 dulu ya. Udah Alif ya, silakan pulang ya. Alif.